Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dan selamat datang di virtual meetup event kolaborasi Tech in Asia dan Accenture Indonesia. Kali ini bersama saya Anissa, selama 60 menit ke depan kita akan diskusi bersama mengenai how tech vision trends help businesses perform today and beyond. Nah, sebelum masuk ke acaranya, saya juga ingin menginformasikan dulu nih beberapa peraturan sederhana supaya sesi kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, sesi ini akan kita mulai dengan diskusi panel, lalu akan juga ada short presentation dari Accenture mengenai apa sih sebenarnya Tech Vision itu, dan lalu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jadi jika teman-teman ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Lalu teman-teman juga bisa gunakan kolom chat untuk menanggapi sesi yang sedang berlangsung. Nah, aturan yang kedua, mohon tetap untuk fokus dan tidak spamming ya. Jadi kita hari ini kita berdiskusi sesuai topik utama kita aja. Oke, selama ini oke, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita undang kedua pembicara kita hari ini, ada Bapak Leonard Nugroho, atau lebih akrab disapa Pak Nugi, Managing Director Technology dari Accenture. Halo Pak Nugi, dan juga Halo, ada selamat sore Alfonsius Anissa. Timbul, ya, selamat sore Pak, Chief of Business Officer dari Halodoc. Halo Ya, Alphonse. so Ya, how are you Bapak dan Mas Alphonse? great, great. Ya, yeah, Saya thank you. baik-baik buat Ya. Aldo, kayaknya great nih. Iya, terima kasih sudah join ya hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih ke depannya. Jadi teman-teman, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan cari tahu nih sebenarnya bagaimana tren dari Tech Vision 2020 dari Accenture ini bisa membantu para perusahaan meningkatkan performanya, terutama di kala pandemi saat ini nih ya Pak ya, dan juga nantinya di masa depan seperti apa gitu. Banyaknya aspek-aspek bisnis yang berubah dengan cepat setelah pandemi ini juga pasti membuat pihak pemerintah, perusahaan, dan kita semua ini mengalami tantangan-tantangan baru gitu. Pasti banyak banget tantangan baru yang kita hadapi. Nah, apa aja tantangannya dan gimana sebenarnya kita bisa menghadapi tantangan tersebut, kita akan simak di diskusi kita kali ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman nanti juga akan ada polling dari Accenture yang bisa teman-teman ikuti. Nanti ketika pollingnya muncul bisa langsung di vote aja ya. Oke. Oke, kita mulai aja nih Pak ya, kita mulai diskusinya. Mungkin untuk sebagai pembuka nih, aku pengen ajukan beberapa pertanyaan sama Pak Nugi dulu gitu kan. Setelah kita melalui first half atau setengah waktu dari 2020 ini gitu Pak, sebenarnya hal apa aja sih yang paling surprising, yang di luar prediksi yang terjadi, di luar si pandeminya ini sendiri gitu? Ya, thank you Anissa ya. Salam sejahtera ya semuanya dan juga salam sehat semuanya. Eh, dari pertanyaan itu sebenarnya bagi saya sendiri juga dan juga bagi dari Accenture sebenarnya kalau di Indonesia khususnya gitu kan, Ya. yang surprising sendiri sih sebenarnya impact dari lockdown-nya ini pada awal-awal. Jadi setelah pandemi ini dan memang antisipasi lockdown itu yang cukup agak berkepanjangan. Dan yang kita takutkan kan adalah bagaimana impact-nya terhadap bisnis. Jadi di awal-awal ada beberapa yang saya dengar gitu kan, klien harus sampai membawa printer PC-nya ke rumah si pegawainya untuk bisa si pegawainya bekerja secara remote. Jadi Wow. ada beberapa yang memang secara infrastruktur belum siap. Tapi dengan berjalannya waktu dan juga dengan diskusi dari banyak dan juga bantuan dari banyak pihak gitu kan, mereka bisa mulai pick up dan bisa berkolaborasi memakai collaboration tools gitu kan, seperti yang kita lakukan pada saat ini gitu kan, dan bisnis bisa berjalan. Nah, dari sisi kagetnya sih itu gitu kan awal-awalnya. Tapi setelah berjalan ya mulai terbiasa. Nah, yang mungkin positif side-nya adalah sesuai nanti dengan text vision yang akan saya share, technology adoption itu jadi sangat dipercepat sih. Itu yang intinya yang sebenarnya secara positifnya kita bisa ambil dari sisi positifnya. Jadi ada akselerasi gitu ya Pak untuk kita lebih mengejar lagi ke kecanggihan teknologi yang mungkin tadinya Ya, masih bisa digunakannya nanti-nanti, tapi karena kondisi sekarang malah jadi dipercepat gitu ya Pak ya. iya. Nah,
Oke, kalau gitu, kalau kita ngomongin tantangan tadi kan Pak ya, kan ini kita bilang rapid change gitu, banyak banget perubahan yang terjadi setelah pandemi. Dan akhirnya dari berbagai pihak, dari mulai startup atau korporat besar, kita sebagai semua orang pada umumnya pun banyak menghadapi tantangan baru gitu. Nah, dengan menurut Pak Nugi sendiri gitu dari kacamata Accenture mungkin ya, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan baru yang dihadapi mungkin terutama di Indonesia gitu? Hmm. Nah, tantangannya sebenarnya justru dengan ada pandemi ini karena ini global. Jadi tantangannya nggak hanya untuk Indonesia spesifik dan juga seluruh dunia sih menurut kita sama gitu kan. Jadi Accenture sendiri juga melakukan survei di bulan April, Mei, Juni. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang disurvei terhadap consumers. Dan mereka juga mirip-mirip gitu kan, perubahan apa yang terjadi dan juga apa yang diharapkan semua gitu kan. Dan tantangannya salah satunya ya balik lagi ke teknologi yang adoption ini, di mana teknologi adoption ini sangat dipercepat dan bagaimana mereka bisa memakai teknologi ini untuk ya nanti kita menghadapi new normal kehidupan yang baru, karena kita yakin juga beberapa bisnis nggak akan balik lagi seperti sebelum kita ada pandemi ini gitu kan. Dan Jadi ini mulai, akan align sebenarnya dengan tech vision yang nanti akan saya share. oke, iya. Mungkin aku pengen tanya sedikit juga nih sama Mas Alphonse sebagai halodoc yang juga bergerak di bidang teknologi gitu kan. Ada tantangan baru apa sih Mas internali mungkin dari halodoc yang sekarang dihadapi setelah pandemi ini? I think yang paling besar ya pasti kan perubahannya itu kan gara-gara like it's uncertain, right? We don't know what's going to happen karena semuanya kan nggak ada yang bisa prediksi when the vaccine is going to come out. Ya sekarang kemarin kita baru dengar kan newsnya minggu lalu, right? The vaccine already landed in Indonesia misalnya kan, dan di negara luar for example. Tapi when it is available from public and so on, we don't know. And the way customer behave juga nggak tahu kan. Kita nggak tahu where people going to change kan. Or apakah people bakal adopt new normal accordingly atau karena kelihatan kurvanya masih naik terus dan sebagainya, we should stay at home. Dan it's also affecting the government kan. The government is trying to create a policy. Oh ini udah waktunya PSBB transisi atau new normal, which also affect the customer behavior kan. Some people at the workplace kayak udah mulai karena udah PSBB transisi, let's come to the office. Udah sekarang kita balik ke kantor. Dan ada juga yang bilang kayak no it's not yet, let's wait and see misalnya kan. So those changes in customer behavior is affecting us definitely kan. Gimana caranya, how do we respond to this? Orang mungkin lihat kayak in health tech, yes there is a lot of opportunities that we can do against it. Karena kita salah satu di frontliner yang we can capitalize the situations of this, we will capitalize the situation kan. Tapi the biggest challenge of course kan trying to find yang mana yang harus we chase, which opportunity that we have to chase kan. Kita punya bullet, kita punya resource and manpower, is not unlimited. Kita need to select and pick the right fights kan. In our case, jadi it's a constant debate in our di dalam kita punya organisasi to challenge and pick which are the right bullets for us to invest in. Karena you might have only one shot gitu, or you might only have two shots gitu. That's probably the biggest challenge. Oke. Jadi mungkin semuanya jadi berkesinambungan gitu ya, dari mulai customer behavior yang berubah, and then how the internally team untuk response to perubahan dari si behavior consumer juga, and then jadinya mempunyai the new normal waktu kerja dan cara kerja juga kali ya untuk si Halodoc-nya sendiri. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke presentasi dari Pak Nugi ya Pak. Tapi sebelumnya ini sekarang ada poll yang kita udah naikin nih untuk teman-teman vote. Ada dua pertanyaan dari Accenture. Untuk teman-teman ikuti vote-nya bisa langsung di vote aja langsung di situ. Oke. Kita tunggu sebentar mungkin ya untuk pollingnya. Oke. Nah, oke, kayaknya kita udah masuk selesai dengan pollingnya. Pak Nugi mau langsung dimulai aja presentasinya, Pak. Mungkin biar teman-teman juga lebih paham mengenai tech vision itu sendiri, dan nanti juga dari Alphonse kita bisa lebih diskusi lebih enak untuk ngomongin tentang si tech vision ini. Pak Nugi, mohon maaf masih di mute audionya.
Eh, halo Pak Nugi, suaranya belum Halo, terdengar sorry, nih Pak. maaf. Kedengeran nggak? Oh, ya, ya oke, udah. Oke, sorry. Saya pakai external speaker. Oke. Ya, jadi Tech Vision ini adalah teknologi vision yang biasa tiap tahun memang Accenture lakukan selama kurang lebih dari 5 tahun terakhir ini. Dan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga. Biasanya kita melakukan ini berdasarkan research dan interview dan juga berdasarkan understanding kita mengenai future, dan biasanya ini berlaku untuk 3-5 tahun. Tapi berhubung dengan situasi seperti ini sebenarnya biasa dikeluarkan di bulan Februari. Dengan sekarang situasi seperti ini, kita ada bulan Februari udah luncurkan dan kita ada revisi sekarang karena memang ternyata prediksi yang 3-5 tahun menjadi lebih cepat gitu kan. Apa sih Tech Vision itu gitu kan? Secara garis besar kita bilang bahwa kita sekarang ini berada di post digital. Jadi kita udah nggak ngomong lagi tentang bagaimana how kita company masuk ke dalam dunia digital atau digitalization gitu kan. Tapi kita udah bilang bahwa semua company is a digital company sebenarnya. Jadi Accenture sendiri juga sudah believe bahwa semua bisnis kita adalah digital, mulai dari strategi consulting, mulai dari yang operation, technology, definitely semuanya adalah dari interaktif, semuanya udah terkait dengan digital. Dan kita believe juga bahwa digital itu dilandasi oleh teknologi. Jadi gimana pun juga company memang punya core business, tapi mereka pun harus berdasarkan terhadap teknologi. Jadi secara tidak langsung semua company becomes a technology. Nah, sekarang tinggal bagaimana memang ada yang core bisnisnya itu bukan di teknologi, tapi bagaimana mereka collaborate dengan memang new company atau company-company yang memang teknologi kuat di teknologi. Dan satu lagi yang penting, CEO-nya sendiri. CEO-nya juga harus seorang yang memang believe dengan teknologi. Dan karena teknologi ini seperti yang tadi mungkin Alphonse bilang gitu kan, resource segala semua limited dan teknologi juga banyak optionnya. Kadang-kadang ada teknologi yang memang berhasil atau memang mesti tunggu waktunya, bukannya tidak berhasil tapi waktunya. Jadi CEO juga mesti bisa mengembrace teknologi untuk kebutuhan bisnisnya mereka. Nah, secara tahun ini tagline daripada atau tema daripada teknologi vision kita adalah Tech Clash. Jadi di sini adalah yang kita bilang teknologi clash ini adalah sebenarnya clash antara teknologi advancement-nya sendiri, perkembangan teknologi dengan business value-nya. Nah, jangan sampai teknologi maju jalan terus, bisnis tidak mengalign dengan si teknologi dan juga value kepada si customer-nya sendiri. Nanti kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan tagline ini ya, tag clash ini. Jadi diharapkan bisnis untuk bisa mengalign antara teknologi, perkembangan teknologi, supaya tidak terjadi clash atau pertentangan antara bisnis value-nya, dan juga di sini harus dilandaskan dengan trust. Karena tadi kita ngomong mengenai kita ada di post digital. Post digital itu berarti apa sih? Secara tidak langsung kita lagi collaboration seperti ini. Kita pun juga banyak melihat browsing online melalui kita punya gadget dan juga melalui komputer. Itu kan sebenarnya banyak data-data yang secara tidak langsung kita share sebenarnya. Nah, bagaimana company memakai ini tapi tidak dipandang oleh si customer sebagai misuse the data gitu kan. Nah, karena kita lihat juga banyak sekarang ini Indonesia pun juga sudah mengeluarkan mengenai customer data protection. Nah, itu yang gimana caranya company bisa tetap dipercaya di dalam dunia digital ini. Nah, sekarang questions-nya sebagai company dan bisnis juga bagaimana mereka bisa survive gitu kan. Nah, ini ada 5 tren sebenarnya yang terkait dengan teknologi vision 2020 ini yang sekarang. Pertama adalah the eye in experience. Jadi ini kasarnya adalah, atau simpelnya adalah, dengan situasi seperti ini dan juga ke depannya, sebenarnya dulu kita sempat ngomong mengenai customization, personalization.
Tapi ini sekarang personalization-nya lebih lagi di mana si consumer sendiri yang bisa dan mau memilih produk ataupun personalization apa yang mereka inginkan. Ya contohnya seperti dalam situasi pandemi ini kan kita tahu streaming video, streaming musik itu pick up-nya besar sekali gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka mau choose their own adventure, mereka mau choose their own movie segala gitu kan. Nah, terus begitu AI and me. Di sini adalah artificial intelligence dan kita sendiri. Dan juga gimana ini sebenarnya lebih artificial intelligence dipakai bersama dengan human, bagaimana bisa berkolaborasi. Dan juga yang ketiga adalah the dilemma of smart things. Ini kita tahu bahwa sekarang ini banyak gadget kita dan juga produk-produk yang kita disebut sebagai smart product ataupun connected products. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat di handphone kita, berapa sering sih sebenarnya dari Android-nya, dari Apple OS-nya sendiri memberikan update. Nah, itu kan sebenarnya kita bilang itu sebagai overcome the beta burden. Karena sesuatu kelihatannya begitu handphone itu kita beli, selalu aja diupdate terus gitu. Kayaknya beta aja terus gitu kan. Walaupun fungsinya sebenarnya sudah cukup baik, tapi selalu diupdate terus. Be it dari security, be it juga dari functionality yang baru. Nah, ini gimana supaya company bisa menyiapkan ini dan juga company bisa berkolaborasi dengan consumers. Dan yang keempat, robot. Dan kita tahu dengan adanya pandemi ini, robot sangat dipakai dan kita tahu untuk melakukan semprot disinfektan dan juga untuk di rumah sakit gitu kan. Nah, ini kedepannya kita lihat juga dari survei banyak yang company CEO juga believe mereka akan embrace robot untuk kehidupan mereka. Dan terakhir tentang inovasi sendiri. Ini inovasi dalam sisi teknologi seperti banyak teknologi tadi blockchain ya yang terkait dengan distributed ledger, teknologi baru kayak edge computing ya, computing yang power yang ada di masing-masing alatnya sendiri gitu kan. Nah, itu sesuatu yang kita lihat akan mempercepat atau dipercepat dengan adanya situasi pandemi seperti ini. Jadi ini 5 tech vision yang kita share actually di dalam tahun 2020 ini yang kita lihat dengan adanya pandemik ini malah makin mempercepat. Mungkin saya ulas sedikit lagi ya, sedikit ini mengenai yang I experience ini. Jadi dengan adanya COVID-19, dia bilang bahwa ini telah mentransform role dan juga kepentingan daripada digital experience sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kayak collaboration seperti ini sesuatu yang udah new normal gitu kan. Jadi saya pun juga masih work from home sekarang. Dan ini udah new normal saya harus mengadjust gimana cara digital experience activity saya ini harus bisa di-adjust dengan kehidupan sehari-hari saya. Tadi kita ngomong artificial intelligence, gimana artificial intelligence ini yang jelas kita tahu dan kita dengar juga banyak dan juga Accenture juga membantu beberapa perusahaan untuk bisa membuat beberapa saintis kan mencari vaksin melalui dengan machine learning algoritma yang mereka lakukan gitu kan. Tapi ini juga bukan hanya untuk itu juga. Ini juga banyak bisa dilakukan untuk seperti tadi streaming movie gitu kan, kita tahu mereka itu sebenarnya memakai juga machine learning untuk bisa memberikan streaming movie-movie apa yang tepat dan pada waktu kapan terhadap si customer-nya itu. Dan ini sesuatu yang kita lihat akan menjadi lebih mempercepat dan ini perusahaan gimana harus bisa siap. Dia harus mempunyai kapabilitas sebagai ada data scientist, ada orang data engineer. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan itu. Tapi kalau mereka nggak ada, gimana mereka harus berkolaborasi. Dan yang ini ketiga, dilema smart things. Jadi itu mana perusahaan pada waktu dia membuat produk,
dia sudah memikirkan bagaimana customer ini sekarang sudah terbiasa dengan beta, dengan sesuatu yang nanti mereka akan diupdate, mereka akan dibelikan sesuatu yang lebih baik. Nah, bagaimana company sendiri menyiapkan ini? Apakah mereka perlu tim yang kalau secara simpelnya sekarang bilang mengenai agile development teams atau DevOps team secara teknologi development, apakah mereka punya tim yang bisa terus menyiapkan fungsi development itu sehingga produknya tetap relevan terhadap customer, dan karena perubahannya makin cepat nih kan. Sekarang kita lihat bahwa orang untuk saat ini mungkin perlu, kita udah tahu banyak ada beberapa government juga sudah mengeluarkan traceability untuk mengetahui pasien COVID segala gitu kan, atau daerah-daerah. Nah, ini sekarang juga udah kita dengar misalnya ada termometer yang memang dia men-trace actually pada waktu dia mendeteksi orang gitu kan. Nah, dia mengirim datanya untuk bisa disimpan sebagai bank data gitu kan, supaya bisa ketahui daerah-daerah mana yang mungkin bisa dipredik sebagai daerah yang harus diperhatikan gitu kan, supaya tenaga medis mungkin bisa lebih fokus ke sana. Nah, itu sesuatu yang kedepannya akan lebih berjalan lagi lebih cepat. Dan robot, ya ini saya nggak akan bicara lebih banyak, ini pasti udah jelas akan lebih banyak dipakai lagi, dan kalau kita lihat sendiri di US segala gitu kan, udah mulai dites oleh yang food delivery segala, semua mereka udah testing dan pakai ini gitu kan untuk melakukan delivery ini gitu kan. Dan ini di Indonesia mungkin belum secepat itu tahun ini gitu kan, tapi di rumah sakit ataupun di pabrik-pabrik ataupun di kantor ini kemungkinan sesuatu yang bisa dipakai gitu kan. Dan robotnya sendiri juga bukan hanya itu yang secara simple, tapi yang lebih jelas lagi gimana, yang lebih detail lagi gimana robotnya itu nanti bisa berkolaborasi untuk bekerja sama dalam memproduksi sesuatu gitu kan. Robotnya bukan robot yang di manufacturing ya, tapi robot-robot yang benar-benar physically ketemu dengan human gitu kan. Dan terakhir ya ini mengenai innovation DNA. Secara again simpelnya, company kalau kita lihat mau dari UMKM ataupun yang medium business ataupun yang high business, mereka sekarang memikirkan bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa mengubah produknya untuk men-serve kebutuhan daripada pandemik ini gitu kan. Nah, ini innovation DNA itu harus terus ditingkatkan, dan juga penggunaan teknologi sendiri harus dikolaborasikan sehingga innovation-nya itu semakin lebih baik lagi untuk kebutuhan untuk masa depan company-nya sendiri. Itu 5 tren yang saya share mengenai tech vision secara high level-nya gitu kan. Dari saya Anissa, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu komen. Iya, terima kasih banyak Pak, penjelasannya mengenai si tech vision ini sendiri. Saya juga jadi ikut belajar nih tadi. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya untuk mengurangi tech clash, adanya tech clash dengan business value gitu ya Pak ya. Sehingga ada 5 poin tadi dari Accenture yang mungkin ke depannya nih in the future atau mungkin dipercepat dari sekarang gitu, bisa kita implementasikan untuk solving beberapa masalah yang sekarang kita hadapi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sebelum lanjut ke sesi diskusi kita selanjutnya, nih Pak, aku mau bahas dulu tadi dari hasil polling pertama kita nih Pak. Tadi kan pertanyaannya, apa sih dampak terbesar terhadap bisnis Anda saat pandemi COVID-19 ini? Dan ternyata dari result pollingnya ini 78% bermasalah di sales revenue nih Pak. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Nugi mengenai ini. Iya, thank you. Ini pollingnya ini ya sudah jelas sih ya, maksudnya ini sesuatu yang impact langsung gitu kan. Karena gimana pun sebagai manusia kita nggak tahu kapan, nggak ada yang punya crystal ball kapan ini selesai, kapan ini akan bisa balik seperti normal, dan mereka akan adjust, dan juga spending akan berkurang.
Dan ini yang sesuatu hit dan ke banyak bisnis gitu kan, terutama bisnis yang udah stabil gitu kan, mau dari hotel, travel, dari sisi retail pun juga kan, walaupun beberapa retail yang terkait dengan staple product dengan kehidupan sehari-hari itu kan itu meningkat gitu kan, tapi yang lain juga kena, fashion segala gitu kan, dan juga industri yang di belakang gitu kan, otomotif ya kan, dan juga industri pendukungnya. Ya, dan kalau yang saya lihat sih penggunaan teknologi bisa membantu, terutama yang kalau kita lihat nanti mungkin ya di-share oleh Alodok gitu kan. Itu salah satu bisnis yang memang secara secara karakteristiknya bisa dilakukan dengan melalui tools-tools collaborations gitu kan. Dan saya kayak Alodok ini dia memang juga membuat masalah, membantu meringankan masalah gitu kan, dan itu sesuatu yang sangat baik sih gitu kan. Nah jadi memang untuk bisa meningkatkan sales dan revenue ini banyak yang bisnis sekarang kalau mereka bilang investment apa sih yang masih di approve, itu adalah digitalisasi, commerce gitu kan, itu yang masih oke, tetap masih bisa jalan dan itu bisa di approve karena itu kan meminimalkan hubungan langsung antara consumer dan juga sales people kita gitu kan, dan itu meminimize contact dan customer juga lebih secure gitu kan, dan mudah-mudahan ya itu banyak bisa dilihat dan dicari oleh bisnis-bisnis supaya gimana caranya kita bisa balikin sales dan revenue-nya itu dengan seperti sebelumnya. Iya, mungkin kalau boleh aku sambungin tadi sama yang udah kita bahas sebelumnya ya Pak. Ini kan untuk position keduanya ada di customer engagement nih Pak problemnya. Mungkin kalau misalkan tadi kita balik lagi ke apa yang dibahas sama Mas Alphonse gitu dari mengenai perubahan tadi consumer behavior, customer behavior-nya itu juga jadi mau nggak mau memang semua business leaders atau semua perusahaan jadi kena dampaknya kayak efek domino gitu kali ya, kayak berkesinambungan gitu, mulai dari perubahan consumer-nya dulu yang berubah, and then masuk ke sales review-nya juga jadi turun atau gimana. Jadi mau nggak mau memang kita dituntut untuk lebih cepat bereaksi, tapi dengan decision yang paling tepat kali ya Pak. Mungkin dan penggunaan teknologi ini memang salah satu yang bisa support untuk kita solve problem tersebut gitu ya. Iya, mungkin saya sedikit ada tambahan juga. Nah, jadi kita yang tadi saya sempat bilang bulan April, Mei, Juni kita ada research juga dari Accenture ke Indonesia, salah satu negara yang di research. Itu kita lihat kalau mungkin yang familiar ya, ada new persona daripada si customer sendiri. Jadi ada 4 persona baru gitu kan. Jadi customer yang oke untuk saya balik ke retail, ke mall ataupun kerja dengan situasi seperti ini gitu kan, saya lebih cautious. Ada juga yang sangat ekstrim, dia tidak mau gitu kan. Dia bilang lebih baik saya tinggal dari rumah. Nah, terus ada yang masih bimbang, ya kan? Ada yang masih bimbang. Nah, ada juga yang oke, saya tetap stay di rumah aja deh, tapi saya mau lebih efektif gitu kan. Nah, itu jadi tinggal 4 persona itu yang kita lihat gitu kan. Nah, ini ya berbeda dengan kalau dulu kita ngomongin bisnis gitu kan, personanya mungkin ada ya persona orang anak muda, family, segala. Nah, ini sekarang personanya even ya udah berubah karena pandemik ini, mereka menjadi 4 persona ini. Nah, gimana sebagai bisnis kita cater ke 4 persona ini gitu kan. Iya, oke. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi, kita mau naikin polling kedua nih, biar kita juga tahu gimana pandangan teman-teman. Nah, ini pollingnya udah naik mengenai investasi teknologi tadi. Mungkin bisa langsung di-vote aja teman-teman. Bila dapat melakukan investasi teknologi untuk menjamin kontinuitas bisnis Anda, apa pilihan Anda nih? Ada e-commerce, ada e-marketing, ada enterprise solution atau di bidang HR and finance-nya, atau ada operational solution juga. Mungkin kita tunggu sebentar ya Pak untuk teman-teman kita vote dulu. Oke, ini resultnya udah keluar nih Pak. Ternyata paling tinggi investasi di operational solution, lalu yang keduanya di e-marketing. Gimana nih Pak? Boleh?
Iya, dan ini kalau menurut saya sih align yang operational solution ini align dengan yang tadi ya, robotik dan juga AI gitu kan. Gimana teknologi ini bisa ngebantu untuk melakukan memudahkan human dalam melakukan aktivitas sehari-hari pekerjaannya mereka. Dan saya ngomong mungkin tadi robot dan AI, tapi sebenarnya kayak collaboration tool ini gitu kan. Ini Iya. sesuatu yang masuk dalam kategori operational solution gitu kan. Ini gimana caranya tetap kita bisa bekerja, berkolaborasi dengan teman-teman dari perusahaan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu tanpa harus ya dengan menjaga si social distancing ini gitu kan. Jadi ya ini menurut saya adalah yes tepat gitu kan operational solution, tapi kedepannya untuk bisa menjawab tadi dari sisi sales dan revenue, saya rasa ya memang yang dari e-commerce dan e-marketing itu sesuatu yang harus juga dilakukan gitu kan. Karena itu istilahnya front end lah di depan gitu kan yang harus dilakukan untuk supaya bisa jualan. Oke. Nah, tapi dari tadi kan kita udah bahas nih teknologinya apa aja yang mungkin dipakai oleh para oleh para business leaders pada perusahaan gitu kan Pak untuk solving the problems dengan segala sesuatunya yang baru gitu sekarang. Tapi menurut Pak Nugi sendiri, apakah di Indonesia ini udah siap belum sih Pak untuk bisa mengimplementasikan hal-hal tersebut gitu, terutama mungkin dari 5 pilar yang tadi disebutin gitu. Iya, saya selalu dapat pertanyaan seperti itu. Dan menurut saya yang tadi balik lagi, karena pandemi ini global, impact-nya seluruh global, dan kita pun juga terimpact yang sama. Dan kita pun apakah bisa sebenarnya gitu kan. Dan banyak dari beberapa perusahaan yang sudah lebih advance. Ya memang kita lihat memang startup itu salah satu yang di depan gitu kan, di front. Tapi secara big companies mereka juga sudah beberapa siap gitu kan. Walaupun memang kita tidak se-advance di negara-negara di Amerika gitu kan. Tapi beberapa contoh yang artificial AI and me gitu kan itu pasti udah siap dari industri di Indonesia gitu kan. Karena banyak company yang sudah melakukan big data, analytics, mempunyai data science, dan mereka bisa ngelakuin itu gitu kan. Dari sisi yang the eye experience itu juga itu banyak companies yang memang sudah dengan data bekerja sama dengan third party gitu kan ataupun dengan search engine yang ada, mereka sudah mulai bisa melakukan banyak personalisasi gitu kan. Jadi di Indonesia sudah banyak sih yang mulai melakukan itu gitu kan. Ya, mungkin sekarang sudah mulai tahap lebih maju lah ya Pak, kita semua banyak yang mungkin dengan inisiatif sendiri untuk tahu, untuk explore lebih dalam mengenai si penggunaan teknologi sendiri gitu ya. Nah, selain tadi kayak ada tantangan, terus kayak gimana kita menggunakan si teknologi ini untuk solving problem gitu. Yang pasti dari sisi customer nih Pak, pasti ada perubahan yang namanya perubahan customer habit gitu. Dan itu tuh kayaknya udah pasti aja kita terima gitu kan dengan ada perubahan-perubahan ini. Kalau dari sisi Accenture sendiri gitu, gimana sih Accenture melihat perubahan customer habit ini gitu Pak? Dan kira-kira teknologi apa aja yang Accenture lihat gitu bisa menjadi booster di ranah customer experience, karena kan tadi berhubung tadi sempat dibahas juga di iExperience juga support untuk digital experience gitu ya Pak ya. Nah, gimana sebenarnya si Accenture ini melihat perubahan customer habit ini sendiri? Ya, jadi short answer-nya teknologinya ini beberapa contoh ya itu adalah virtual reality gitu kan. Dan juga simpelnya sebenarnya selain virtual reality sebelumnya saya bilang collaboration. Nah, nanti dengan sampel Alodoc itu juga sesuatu yang online kind of things gitu kan, itu sesuatu yang sangat pick up. Dan juga tadi secara saya bilang virtual reality atau kadang mungkin berikutnya extended reality gitu kan, di mana dengan apps yang dibuat kita bisa menghadirkan produk kita di rumah si customer ini, dan kalau dia like it produknya bisa dikirim gitu kan. Dan juga bagaimana caranya yang tadi saya bilang ada 4 persona baru dari customer gitu kan, ada yang saya bilang
tiga, yang satu tidak mau sama sekali balik karena worried, yang kedua masih tentatif gitu kan, yang ketiga ya udah saya tetap di rumah tapi saya mau do it yourself lot of things gitu kan. Sekarang ya banyak yang cooking whatever segala. Nah, tapi gimana caranya bukan hanya cooking nonton dari channel itu kan, tapi gimana itu menjadi kolaborasi gitu kan. Di mana itu sekarang juga udah mulai kan, oke, ada beberapa yang udah inisiatif ikut join kelas ini, kita kirimkan bahan-bahannya segala semua, dan pada waktu tertentu ada online kelasnya gitu kan. Nah, gimana cara itu teknologi yang simple tapi ya itu membantu untuk bisa engage customer gitu kan. Nah, jadi teknologinya collaboration, dari tadi saya bilang dari sisi analytics, dari sisi untuk bisa supaya kita menghadirkan digitalisasi ya virtual reality atau extended reality itu yang saya lihat akan banyak bisa pick up sih. Oke. Nah, masih ngomongin tentang perubahan customer habit, aku sekarang mau tanya ke Mas Alphonse nih dari Halodoc. Mungkin karena Halodoc juga sebagai aplikasi kesehatan yang mungkin berinteraksi sama penggunanya langsung tuh 24 hours 7 days kali ya. Jadi orang bisa benar-benar kapanpun bisa menggunakan Halodoc nih. Nah, dengan perubahan pandemi ini kira-kira gimana sih perubahan pada customer habit-nya penggunanya Halodoc gitu Mas Alphonse, dan gimana Halodoc meresponnya? I think kalau kita lihat dari habit, kita juga lihatnya tuh berubah-berubah di masa kurun waktu, right? Ya, jadi waktu pertama kali COVID di-announce, I think di bulan I think Maret, I think in Indonesia, waktu Presiden Jokowi announce, itu kan like, dan that was like a blast of people coming in like, oh ini mau tahu COVID kenapa sih? There's people lebih a lot more aware untuk baca artikel lah, untuk cari tahu mengenai COVID lah. That's when we launch a simple bot untuk yang masalah screening, right? And then it's also a fact that, hey, orang mau takut kan, oh saya kena COVID apa enggak sih, saya resiko kena COVID-nya seperti apa sih, dan sebagainya kan. It has changed the way they perceive when that news come out. Terus setelah masa PSBB juga, I think behavior-nya also change lagi kan, orang lebih banyak stay di rumah. I think last time I also share kayak data di e-commerce, I think I got this data from Amazon, the way that people behave, mereka malah beli barang-barang yang bisa menyibukkan dirinya di rumah kan. Ada yang beli mesin roti, ada yang beli oven, ada yang beli games, ada yang beli gym equipment at home, as opposed to yang sebelumnya kan ya kayak masalah apa sih, traveling bag or clothes and everything kan. Nah, kalau misalnya datanya itu di-extract juga dari e-commerce player di Indonesia, I think it will be the same. That's what the trending look like kan. Awal-awal ya banyak yang beli mungkin juga produk kesehatan, right? Sama juga untuk customer habit, how they perceive health care kan. Mungkin kalau dulu saya minum vitamin atau suplemen kan bolong-bolong, for example, right? Jadi hari ini lupa, ya udahlah besok lagi baru minum atau gimana, right? Same thing like washing hand gitu kan. It's simple gesture of like washing hand. Now people are a lot more aware about this health issues if you don't wash your hands. And there is a lot of people actually doing a campaign towards that, untuk cuci tangan 2 menit lah, harus nyanyi lagu Happy Birthday lah. So there is a lot of changes, right, in those. So I think those changes is also affecting how they consume our applications juga kan. Mereka jadi lebih banyak beli suplemen, mereka jadi lebih tahu mengenai Halodoc, jadi mereka lebih, it's a moment for us, it's a good part for us to increase our customer adoption. Kalau aku lihatnya, I think there is some people that publish this data that e-commerce adoption since COVID has actually went up crazy lately. Ya kan? Dan sama juga untuk health tech. So any type of technology yang it's already tested before COVID, ya it just like increasing dramatically aja setelah zaman COVID, karena orang ya ada di rumah. Now sekarang udah masuk new normal, ya trennya berubah lagi, right? Karena ada orang yang, oh tadinya saya nggak bisa ke rumah sakit, sekarang udah mulai berani ke rumah sakit. They already established new way untuk serve the patient inside the hospital kan. Sekarang ada beberapa rumah sakit mungkin like 2 bulan lalu, oh kalau lu mau punya anak atau mau mendeliver baby, you need to have a COVID test first. There's a procedure. Mereka bikin boxnya khusus untuk like every doctor has to wear a face shield. Sekarang udah jadi like it's a common SOP yang mereka harus follow gitu kan. So people are a lot more confident right now in how we tackle those. Atau mungkin udah lebih, oh COVID is going to stay for a while anyway. We cannot just stay at home. We need to change our behavior dan sebagainya kan.
Ya. Gitu sih. Iya, setuju sih, betul. Mungkin saya juga sebagai pengguna Halodoc nih, jadi sering buka Halodoc nih Mas, selama COVID ini. Jadi kayak untuk tahu, kayak mungkin rapid test terdekat atau apa dan segala macam. Mungkin kayak tadi untuk membeli suplemen kayak gitu. Karena kan emang kita sebagai manusia biasa yang sedang menghadapi pandemi ini, untuk keluar aja jadi mikir 2 kali gitu kan ya. Jadi benar sih tadi kalau misalkan data dari Amazon tadi bilang, mungkin secara data user di internet pun in general gitu jadi tinggi, dan sebenarnya health tech jadi kena mungkin good impact dari situ karena memang mau nggak mau semua harus di rumah dan mengurangi mobilitas gitu ya. Jadi dan mungkin Halodoc kayak lebih jadi harus ngerespons lebih cepat aja kali ya Mas untuk gimana caranya ngasih service yang masih tetap efektif dan efisien gitu buat penggunanya. Betul, Nah, betul. seperti kita ketahui juga gitu kan, Halodoc ini memanfaatkan teknologi masa kini nih Mas. Salah satunya itu AI yang berupa chatbot gitu kan. Jadi para penggunanya bisa langsung chat dengan let's say dokter atau semua chatbot dari si Halodocnya sendiri ini selama tadi 24 jam dan 7 hari. Nah, terkait dengan upaya penanganan COVID-19-nya ini yang disediakan oleh Halodoc gitu, fitur atau teknologi baru apa lagi sih Mas yang sekarang digunakan oleh Halodoc yang mungkin baru diimplementasikan setelah adanya pandemi gitu. Misalnya mungkin untuk mempercepat akses rapid test para penggunanya atau pemeriksaan seperti orang dengan gejala COVID gitu atau ada yang lain. Yeah. So I think it's a combination of, ya kalau kita kan kita lihatnya from a startup, we look at technology is like things for us to be able to scale. Gitu. Jadi to start with, to solve a problem, sometimes you need technology, sometimes you don't need technology. Jadi on certain cases we do invest technology. On other cases we don't invest technology until it reach certain scale. Jadi kalau udah banyak banget penggunanya, yes, it's no longer effective, let's invest some technology on it. Nah, yang the simple one that I just shared just now is kan masalah ya chatbot, right? The reasons we did that ya untuk menangani masalah problem kayak seberapa banyak sih resiko saya kan terhadap COVID kalau saya punya sakit dan demam berapa hari, punya masalah di pernah traveling kemana aja, pernah kontak kemana-mana, dan resikonya seberapa besar. Kalau resikonya tinggi, I think you better check with the doctor, for example, if you have a symptom, gitu kan. Kalau enggak, ya you're fine, gitu kan. Dan there's a lot of people actually repeating those bots is trying to understand. Karena yang waktu itu ada di market adalah ya orang bikin kayak like flowchart, and it's very hard for people to understand kayak, oh kalau flowchartnya gambarnya begini berarti saya tinggi. Dan baru-baru ini kan juga Kemenkes ganti kan, ada yang suspek, ada yang pre-suspect, there's those things also changing, so we need to adopt that. Terus kalau untuk hal yang lainnya ya pasti ya dengan adanya rapid test. Last time I think I shared that we launch like a rapid test drive-through. Again, right, it's a combination of operations and technology di mana orang bisa book untuk dapatkan rapid test drive-through. Kita kerja sama RS Mitra Keluarga, mereka bisa pergi ke sana, dapat rapid test-nya, terus lihat hasilnya di aplikasi. Jadi mereka nggak usah nunggu di rumah sakit like 1 hour just to wait for the result. They can stay inside the car, cuma 5 menit, habis itu langsung cabut lagi. So it's about how we are able to keep innovating. Again, yang tadi saya bilang, picking the right bullets against all other opportunities yang available ya for health tech sendiri. Gitu sih. Jadi teknologi adoptions ya it varies ya. Yang kelihatan mungkin AI, but AI dari chatbot yang sendiri. Tapi dari sisi belakangnya, maybe people doesn't see that. Apakah cara kita penggunaan data kita, our recommendations engine maybe, our personalization engine, that people might not see it. Iya, oke. Ya, itu berarti kalau misalkan aku coba sambungkan nih Pak Nugi dengan tadi Tech Vision, 5 pilar Tech Vision tadi, kayaknya memang di Halodoc sendiri nih penggunaan si AI dari sisi AI and Me dan dari sisi DI experience gitu, itu bisa benar-benar bisa shifting the digital experience gitu dari si penggunanya tersebut gitu. Dan mungkin di masa-masa yang orang mungkin sekarang semua serba hektik gitu ya, kalau takutnya batuk dikit, wah gue COVID nih gitu, tapi kayak gitu, tapi bisa langsung konsul dulu melalui Halodoc gitu kan dengan si chatbotnya tadi kayak gitu. Jadi mungkin memang di sini kita paham banget bahwa peran teknologi sangat penting ya untuk sekarang bantu kita untuk solving the problems gitu, apalagi untuk meredakan kepanikan para masyarakat gitu yang mungkin masih belum tahu edukasi mengenai si COVID sendiri ini, entah gejalanya, entah cara penanganannya kayak gitu. Jadi menurut ya aku juga sangat setuju bahwa si teknologi ini bisa sangat bermanfaat untuk kita ke depannya gitu.
Nah, Iya, jadi si chatbot itu sebenarnya kalau dari saya, sorry tadi saya memang nggak spesifik ngomong chatbot, tapi itu saya masukin dalam part of the collaboration gitu kan. Itu sesuatu yang memang akan pick up sih, dan ujung-ujungnya ada AI robot sebenarnya yang jawab itu gitu kan. Dan ya itu udah iya, mulai banyak, dan ini pasti akan lebih banyak lagi gitu kan. iya betul setuju Pak. Nah, ini mungkin last question buat Alphonse ya Mas. Dengan adanya si perubahan-perubahan yang tadi dilakukan gitu dalam rangka merespon situasi pandemi ini, sebenarnya di area mana sih Matrix Halodocs itu memiliki growth yang paling tinggi? I think lebih overall pasti jauh lebih tinggi lah. I think the growth is great. I think we enjoy the growth, but we enjoy also the challenges of high growth kan. There is certain challenges that comes with high growth also kan. Jadi semua yang berhubungan digital, apakah masalah konsultasi online, pembelian obat online, pembelian vitamin itu pasti naik. Yang not so much ya tentunya ya kita kan ada satu fitur untuk buat janji di rumah sakit, itu pasti turun lah. Makanya kita ganti dibandingkan buat janji di rumah sakit, sekarang buat janji di drive-thru rapid test atau buat janji untuk PCR test. That's how we sort of like changing the model. Oh, what people need right now is not going to the hospital, tapi lebih banyak ya I need some diagnostic on yang PCR test lah, atau rapid test atau tes-tes yang lainnya yang can be done quickly. Oke, ya mungkin jadi engagement dengan para pengguna juga jadi lebih tinggi mungkin ya Mas ya. Dengan banyaknya penggunaan pembuatan janji-janji untuk tadi check up atau rapid test dan segala macam. Oke, ini juga kita udah terima beberapa pertanyaan dari audiens hari ini, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sepertinya ada polling terakhir nih yang mau dikasih ke teman-teman kita yang hadir hari ini. Mungkin dari tim Tech Indonesia boleh dinaikin aja pollingnya. Nah, udah muncul nih. Tentang teknologi terkini. Apa teknologi terkini yang Anda inginkan setelah mengetahui tentang COVID-19 Tech Vision 2020? Boleh teman-teman langsung di-vote aja. Kita tunggu sebentar untuk tahu resultnya juga sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Oke. Oke, ini resultnya udah muncul nih, Mas Alphonse dan Pak Nugi. Ternyata jawaban tertinggi ada di artificial intelligence 40% dan lalu ada digitalization 30%. Ya, teknologi terkini yang ingin diketahui tentang si COVID ini. Mungkin dari Pak Nugi ada feedback Pak. Iya, ini sesuatu yang artificial intelligence sekali lagi sesuatu yang beberapa pikir gitu kan, apakah robot bisa menggantikan manusia gitu kan sebenarnya. Yeah. Tapi kalau kita selalu bilangnya ini sesuatu era yang dimana robot berkolaborasi sih, tidak menggantikan manusia tapi harus berkolaborasi. Tapi di satu pihak memang manusianya juga harus upgrade dirinya gitu kan, untuk bisa mengikuti perkembangan artificial intelligence ini gitu kan. Karena sebenarnya artificial intelligence digabungkan dengan robot gitu kan, digabungkan tadi dengan collaboration gitu kan, itu sesuatu yang jadi lebih powerful. Nah, bagaimana manusia menggunakan itu dan juga mentrain, karena artificial ini jadi pengalaman juga kan, kita misalnya kita sebut nama aja gitu kan, Telkomsel gitu kan, chatbot Veronica-nya itu kan, itu salah satunya yang use case kita lakukan untuk mereka gitu kan awal-awalnya. Nah, itu juga ada natural language processing yang dibuatkan di situ, dan itu termasuk dalam part of artificial intelligence, gimana mereka bisa si Veronica-nya itu sebagai chatbot bisa menjawab pertanyaan yang gua, GW, segala gitu kan, dan itu kan harus di-train kan. Nah, itu perlu orang gitu kan. Nah, itu juga gimana orang mulai bisa masuk ke situ gitu. Jadi ini ya sesuatu area yang memang akan pick up a lot sih gitu kan, artificial intelligence ini. Iya, oke. Oke Pak, kita langsung masuk aja ke sesi Q&A ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aku akan bacain pertanyaan pertama. Oh, ini anonymous attendee yang bertanya, jadi kita nggak tahu siapa yang nanya nih Pak. Untuk Accenture, dia nanya, can technology help us to get a cheaper price? Economy is down, and my assumption buying power is also down. So technology
is there, but sometimes the price is not totally with people income. How do you see it? How entrepreneurs need to act? Jadi mungkin dengan ekonomi yang mulai turun sekarang gitu Pak, buying power juga turun nih gitu. Sementara teknologi juga sebenarnya bisa nggak sih membuat harga-harga yang ditawarkan oleh para pengusaha ini menjadi lebih murah juga gitu, lebih rendah juga. Iya, sebenarnya ini sih kalau secara simpel jawabannya iya sebenarnya gitu kan. Kalau kita ngomongin di manufacturing aja gitu kan, dengan adanya robotik, segala beberapa proses pembuatan nggak bisa full semua robotik gitu kan, harus ada human juga terakhir. Tapi pembuatan sesuatu barang itu jadi lebih cepat dan lebih ekonomik gitu kan, secara ekonomik. Secara bisa lebih, dan mereka bisa mengerjakan dalam sesuatu hal 24 jam. Dan ya ini bisa membuat teknologi itu sangat bisa membuat untuk bisa mempunyai sesuatu produk sesuatu jadi lebih murah sih. Ya tinggal sekarang tadi bagaimana bisnis membantu, karena ujung-ujungnya pricing ke produk itu kan nggak dari sisi teknologi aja, tapi dari bisnisnya juga, bagaimana profit yang dia lakukan, marketing yang dia lakukan, segala semua gitu kan. Sama seperti waktu pembuatan obat juga gitu kan, ada proses R&D yang harus mereka recover gitu kan. Tapi secara tidak langsung ya teknologi, jawaban simpelnya yes, teknologi akan membantu untuk memproduksi sesuatu lebih bisa lebih murah dan lebih banyak gitu kan. Okay. Dan kalau tadi pertanyaannya mengenai how enterprise need to act on it, ya salah satunya yang simple aja deh. Ini yang mungkin kita juga baca beberapa news kan, teknologi 3D printing. Beberapa udah pakai teknologi 3D printing untuk buat bisnis baru mereka gitu kan. Teknologi printing, 3D printing sekarang makin lama makin lebih murah. Anak saya aja juga udah lagi lihat-lihat pengen beli gitu kan, pengen coba gitu kan. Nah itu sesuatu yang bisa dipakai untuk mass produksi kerangka untuk bisa buat protektor itu ya, face mask itu kan. Oke, semoga itu tadi bisa menjawab ya pertanyaan pertamanya. Dan sekarang pertanyaan kedua untuk Mas Alphonse. Our healthcare system lacks of standardization and makes it extremely hard to scale. Extremely hard to scale a healthcare business because you now need to work around a custom process. What's your thought about this and how entrepreneurs should react? Is it clear, the question? Okay, yeah, I think it's right. Kan kita aja simple example, kalau kita ke rumah sakit A terus get the medical records in rumah sakit A, pas kita ke rumah sakit B, they ask you to do all the tests kan. They might not keep the records of yang ada di rumah sakit A. There is disjointed how we record the data, misal how we store the data, and then there is some standardization yang orang udah pakai di luar, kayak misalnya di US there is FHIR, dan ada ICD coding for diagnosis-based coding, and so on. It's already implemented, mungkin ke certain type of industry, ke insurance already adopted, tapi fully in a whole of healthcare system, I think it still take a while, I would say. But yes, that's the beauty of it, right? Karena tiap kali ada problems, then you have the opportunity to be able to solve that. So if we have the right solutions, then that's going to be a nice exciting opportunity to be able to integrate all the semua healthcare data into one standardized format that can be used in interoperabilities by anyone, for example. Oke, kita lanjut nih, kita juga karena waktunya sudah mau habis nih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. This is for you both, for Pak Nugi dan Mas Alphonse. We all knew that the Indonesia healthcare system is not good. But why hasn't any business come in and fix it? The market is massive, inefficient, and extremely wasteful. What we miss? What did we miss from this healthcare system? Saya quickly jawab karena mungkin ranahnya lebih Alphonse nanti yang jawab. Tapi kalau saya bilang iya sih, sebenarnya udah banyak yang mulai ke sini dan big players, dan mungkin Alphonse bisa elaborate ya. Boleh langsung Mas Alphonse. Kalau kenapa there's multiple factor, karena banyak banget kan orang yang there's too many parties involved kan. Kalau kita bilangnya kan there is 3 P's in healthcare kan, payer, patients, provider kan.
Dan dari situnya, there is so many stakeholders, belum lagi ada regulators that we have to fill. And then I think if you look at the trend, usually kan yang adopt the technology first, usually kan dengan yang ada hubungannya dengan uang, which is fintech. Habis itu baru lari ke edukasi dan healthcare. And people sometimes doesn't realize this healthcare to always be negligible dari our budget spend dan sebagainya. So I think the challenge is just about like we might not realize that now mungkin sekarang kita realize how important it is to invest di healthcare punya infrastructure. Kalau sebelumnya mungkin like, hey, let's invest in finance. We get some money, we get the returns directly out of that. So I think the challenge is about like there are so many parties involved to innovate on against one solution. Ya, you mesti bring in all the multiple stakeholders. Dan ya Halodoc baru mungkin solve sebagian kecil dari yang jalan yang ruwet ini di dalam healthcare ecosystem. There is still a lot of onions peeling yang kita mesti cari tahu, and it's not going to be easy for us to do. It's still a challenge. Yeah, great. Dan I think the start company kayak Halodoc atau another health tech companies dengan hadir di masa-masa sekarang ini justru itu merupakan salah satu upaya kita inisiatif sendiri sebagai masyarakat Indonesia untuk mau membantu untuk memperbaiki si healthcare systemnya sendiri ya mungkin Mas Alphonse. Dan mungkin kalau misalkan ngelihat secara in general, apakah Indonesia memang harus dikasih masalah dulu baru sadar bahwa itu tidak baik atau tidak bagus gitu, jadi akhirnya baru mau memperbaiki step by step si sistemnya gitu. Okay, I think this will be the last questions from Sigit Yusuf Nugroho. Ini mungkin untuk Pak Nugi, apakah Accenture mempunyai solusi dalam hal digital challenge yang berkaitan dengan inovasi dan tren pada era new normal ini? Iya, biasanya justru karena mungkin saya jawab juga secara general yang nggak tahu nih spesifik industri dan seperti usahanya apa gitu kan. Tapi memang Accenture itu kita batu dari industri, dari manufacturing, dari retail, dari financial gitu kan, dari oil and gas gitu kan. Dan biasa kita memang discuss bagaimana digital strategy dan juga bagaimana implementasinya. Dan ya memang kita di dalam bisnis seperti itu gitu kan. Memang kita membantu. Ya spesifiknya mungkin ya perlu di follow up lagi sih kalau memang tertarik untuk di explore further. Oke, kayaknya aku mau bacain satu lagi nih Pak Nugi dan Mas Alphonse. Ini untuk Pak Nugi dan Mas Alphonse pertanyaannya. Do you both think this is the best time ever to build a tech healthcare company? Mungkin ini nyambung tadi sama pertanyaan yang sebelumnya ya yang kita bahas tentang si healthcare system di Indonesia. But do you think this is the best time ever to build the tech healthcare company? Again, saya jawab sedikit karena nanti rananya Alphonse lagi kali yang jawab ya. Kalau saya personally ngelihat memang iya. Dan juga population Indonesia masih young population. Tapi nanti akan ada aging population kan Indonesia pun juga kan. Itu juga everybody needs help. Dan kita udah lihat trennya di luar, ya the older people actually are longer in terms of years, tapi mereka juga perlu perawatan lebih gitu kan. Jadi in a way it is a good business, tapi ya mesti find a way-nya gitu karena players-nya juga udah banyak. Halodoc is one of the big one gitu kan, dan banyak lagi gitu kan, dan juga challenge-nya nggak simple gitu kan, karena dokter kayak untuk tech gitu kan juga perlu physical gitu kan yang pasti. Kalau untuk sampai udah penyakit yang bukan pilek aja gitu kan, tapi penyakit yang lebih berat, nah itu gimana caranya kita overcome itu segala semua gitu. Ya ada challenges-nya sih menurut saya, tapi ya it's a good, I think it's one of the startups atau tech yang to be look forward lah in the future. I think kalau dari saya like, is it a good time? Depends. Tergantung what value propositions that you guys going to bring. Ya, the problems tadi saya bilang kan banyak, and usually kan ada di mana-mana lah. And Halodoc as a whole, the player nggak bisa solve semuanya secara sekaligus, right? And then, of course, the opportunity is there. Tapi do we understand which problem we're trying to attack? Terus kita udah tahu belum kita mau solve-nya cara gimana, dan how are you going to do it better than the rest of the other players? That's the key important aspect gitu kan. Before you sort of like decide, okay, let's build a startup. Karena without the right product market fit, dan ya nanti jangan sampai super jagung aja. So we need to find that first. Okay. Alright, semoga itu bisa menjawab
pertanyaannya, dan ini adalah questions untuk Pak Nugi. Apakah Accenture punya pengalaman dalam meningkatkan customer experience dalam divisi dari Principal? Sorry, di TC apa ya? Boleh saya apa? Oh, iya. Oke, sebentar. Apakah itu masuknya digital transformation atau? Iya, kan sepertinya maksudnya digital transformation sih Pak. Jadi Mungkin apakah Accenture sendiri punya pengalaman dalam ya, meningkatkan tapi customer? ya again saya jawab secara general ya. Ini mungkin spesifik. Ya, memang Accenture dengan digitalisasi sekarang yang dilakukan oleh banyak companies, dan kita salah satu pilar di bisnis kita tadi ada strategi consulting, teknologi, operation, dan interaktif. Nah, ini bisa di mana di sini kita justru interaktif itu a lot of people adalah people yang memang dari background-nya dari digital marketing, dari agency yang bertugas untuk meningkatkan customer experience gitu kan. Dan ya itu salah satu strength kita lah, salah satu services yang kita lakukan sebenarnya. Oke, kita sudah nggak terasa sudah 1 jam nih Pak Nugi dan Mas Alphonse. Seru sekali ya diskusi tentang Tech Vision hari ini. Dan aku pengen minta untuk sebagai closing nih, aku pengen minta mungkin tips and trick dari Pak Nugi dan Mas Alphonse mengenai gimana ada tips and trick nggak untuk para pengusaha yang sekarang ini lagi struggling moving ke tech gitu kan. Karena kan mungkin sebelumnya nggak semua perusahaan, nggak semua business leaders familiar dengan penggunaan teknologi di perusahaannya. Ada tips and trick nggak sih Pak atau Mas Alphonse untuk apa aja yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk moving ke penggunaan teknologi ini sendiri? Oke, mau siap Alphonse dulu boleh? I think kalau aku sih we use technology to scale, make sure that we have the right scale. Tadi kan juga dibahas masalah pricing point. So kalau aku jawabnya mungkin dari mindset product management, we need to understand what problem we're trying to solve, and then before langsung jump okay, let's use this technology, use that technology. Every technology is good for a certain purpose, and use it wisely to find the right problems, and then will help you to reach the efficiency that you're trying to get. That's what I will. Oke, kalau dari saya sebenarnya satu adalah dan kita harus lihat kebutuhan daripada customer. Mungkin agak klise, tapi kenyataannya benar kan. Tadi Alphonse juga bilang kan, dengan adanya Halodoc sendiri pada waktu pandemik, dari awal sampai sekarang kan ngelihat trennya kebutuhan juga berubah. Di sisi masing-masing bisnis juga mesti dilihat. Dengan adanya sewaktu pandemik, sebelum pandemik seperti apa, setelah pandemik kira-kira apa, bisnis activities-nya mungkin berubah. Kita nggak harus 100% face-to-face gitu kan. Tapi mungkin ada certain time di mana kita masih harus face-to-face. Tapi gimana caranya kita menggunakan teknologi digital untuk bisa meminimize itu gitu kan. Tapi tanpa mengurangi experience daripada si customer. Jadi kita harus bisa melihat trennya gitu kan. Dan yang kedua adalah ya tadi innovation DNA harus terus digalakkan untuk bisa berinovasi gitu kan. Dan yang ketiga ya penggunaan teknologi ya jangan takut untuk diadapt penggunaan teknologi untuk coba dipilotkan. Bisa aja kalau ini istilahnya adalah kita belajar cepat gitu kan, nggak harus lama-lama. Kita dengan melakukan sesuatu pilot, melakukan sesuatu pilot test gitu kan untuk certain feature, certain product yang kita pakai dengan teknologi, kita bisa coba. Kalau memang masih ada yang kurang, kita belajar, kita bisa improve lagi gitu kan. Jadi 3 hal itu sih yang saya bilang. Learning, understand customer needs-nya, innovation, dan juga jangan takut adapt teknologi. Iya, betul, setuju. Kalau boleh aku recap, jadi sebenarnya kita harus embrace the changing and the technology itself gitu kan. Jangan malah dengan ada pressure untuk menggunakan teknologi kita malah takut, tapi kita harus belajar tadi learning juga tentang si perubahannya, tentang customer behavior kita, dan step by step mungkin bisa menggunakan tools teknologi yang paling dasar dulu, sehingga nanti ke depannya kita bisa terus mengikuti perkembangan tren teknologi yang bisa dipakai ini apa aja, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman sekarang yang hadir di hari ini, mungkin bisa terus update terus informasinya, knowledge-nya tentang the current technology that will be useful for your companies. Dan I think that's all for today.
Terima kasih Pak Nugi dan Mas Alphonse untuk waktunya hari ini untuk sharingnya. It's very insightful about the technology itself. And also for our attendees, terima kasih sudah hadir hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga kita sudah jawab semua pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, Bye. Thank you guys. Mas Alphonse. Thank you. Thank you. Ya, mari, sampai ketemu lagi, Alphonse.